Rilisan data BPS menunjukkan kecenderungan angka perkawinan yang merosot cukup signifikan selama 6 tahun terakhir, mulai dari 2019 hingga 2023. Paling mencolok terjadi pada 2023 apabila disandingkan dalam satu dekade terakhir, dengan sedikitnya 1,58 juta orang Indonesia yang menikah. Angka ini turun 7,5% atau 128.000 dibandingkan pada 2022. Total pada 2023 juga menandai penurunan angka mencapai 28% apabila dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 2,21 juta. Di sisi lain, seperti pada 2022 dengan 336.912 pernikahan, Jawa Barat kembali menduduki posisi nomor 1 dengan angka pernikahan tertinggi mencapai 317.715 pada 2023. Dan posisi terbawah diduduki oleh Papua Selatan dengan 817 catatan. Bahkan, Papua Pegunungan tidak memiliki catatan pernikahan sepanjang tahun lalu. Bukan hanya itu, rilisan data BPS juga mencatat pada 2023 sebanyak 68,29% generasi muda berusia di antara 16 hingga 30 tahun tercatat belum menikah. Dan di DKI Jakarta sebagai kota besar menurun hingga 4.000. Bisa dibayangkan bukan, dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan pada tahun lalu menempati posisi paling rendah. Dalam 6 tahun terakhir bahkan, angka pernikahan selalu merosot. Di antara banyaknya opsi orang untuk melakukan upacara sakral ini, mengapa mereka memutuskan untuk menunda atau bahkan tidak memilih untuk menikah? Apakah fenomena ini ada kaitannya dengan pergeseran yang terjadi di masyarakat kita? Atau lagi-lagi karena faktor ekonomi? Apakah karena sebentar lagi mendekati Lebaran, mereka justru lebih memilih merasakan tekanan mental daripada masalah-masalah yang akan hadir pasca pernikahan? Simak selengkapnya dalam Eksistensi Pernikahan hanya di Wellbeing. Nama saya Sultan. Saya Nabela, umur 22 tahun. Nama saya Tasya, usianya saat ini 25 tahun. Pedagang selanjutnya. Kerja di bagian makanan. Pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Mahasiswa full time. Sudah menikah atau belum? Belum. Tadi kan di notis ya kalau belum menikah. Kalau boleh tahu apa sih alasan belum menikah mungkin? Karena gak punya pacar pertama. Terus karena emang menurut aku masih belum dewasa sih. Sama keuangan juga belum ada. Jadi enak itu gak nyusahin orang tua, gak minta duit sama orang tua gitu. Kan saya malu kalau mau minta duit sama orang tua, mending usaha sendiri. Mungkin alasan utamanya karena terlalu individualis ya. Kalau aku sih berpikirnya, aku menikah ataupun enggak itu enggak ada pengaruhnya untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri. Kayak gitu. Terus untuk faktor lainnya mungkin juga karena lingkungan ya, maksudnya dari entah itu teman-teman ataupun kerabat dekat, itu pengalaman pernikahannya tuh nggak bagus gitu. Itu sebenarnya sendiri apakah nanti akan menikah atau emang memutuskan untuk menikah? Kalau untuk saat ini sih belum kepikiran itu ya, mungkin enggak. Tapi nggak tahu kalau misalnya tahun-tahun ke depannya mungkin berubah pikiran atau enggak gitu. Sebenarnya menurut kata si sendiri pernikahan itu apa sih? Kalau pernikahan itu kan sakral ya, nggak cuman melibatkan antara gue cinta lo cinta gue gitu kan. Itu harus ada ibaratnya menyatukan dua keluarga juga. Terus dalam pernikahan juga kan lebih kompleks ya permasalahannya, entah itu ekonomi, terus psikologis segala macamnya gitu. Jadi memang menurut aku sih
untuk memutuskan menikah itu perlu pertimbangan yang panjang banget, yang benar-benar matang gitu, nggak sembarangan kayak oke, gue siap nikah gitu. Selain dari faktor lingkungan, apakah ada faktor lain misalkan memang prioritasnya bukan menikah dulu atau karir atau lagi-lagi masalah ekonomi? Paling utama karir sih, lebih ke karir. Nyatanya, alasan seseorang belum menikah ternyata beragam. Beberapa faktor kerap dipertimbangkan, mulai dari belum ada pasangan, belum ada keinginan untuk menikah, hingga lagi-lagi masalah finansial dan ekonomi. Lantas, bagaimana kacamata sosiologi memandang fenomena ini? Ya, jadi nama lengkap saya Yuanita Prilandini Siregar. Nah, kemudian saya mengajar di jurusan sosiologi, ya, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Saya lokasi kampusnya ini kan UNJ banyak ya, itu di kampus yang A ya, kampus Rawamangun. Ya, jadi kalau kita sebut kota Jakarta ya, ciri-ciri kota besar itu kan rasional ya. Jadi rasionalitas itu di atas segalanya. Nah, ketika orang-orang kota ini memikirkan pernikahan dan satu paket dengan pernikahan kan sebenarnya anak ya adalah sesuatu yang rasional, berarti kan dia akan mengkalkulasi jika saya menikah plus minusnya apa sih, kan gitu ya. Biaya yang dibutuhkan berapa, kemudian jika saya punya anak apakah saya bisa membiayainya. Nah, ini kan rasionalitas ya, karena apa? Karena orang kota itu selalu berpikiran bahwa ketika saya melakukan sesuatu, nah ini kan saya harus bisa meminimalisir sebesar mungkin resiko-resiko yang ada. Jadi jangan sampai misalnya seperti ini, saya menikah tetapi nanti malah menyusahkan hidup saya, kan seperti itu. Saya punya anak ya, tapi saya belum siap secara materi. Kalau desa itu kan ada dia rasionalitas tapi basisnya values atau nilai. Nah, nanti pertanyaannya dibalik, kenapa orang desa banyak memutuskan menikah usia dini gitu, atau bahkan di usia yang seharusnya mereka masih sekolah di level SMA gitu ya, atau tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan tinggi karena value rationality, contoh tradisi atau budaya. Jadi kalau misalnya udah di atas 17-18 tahun nggak nikah disebut perawan tua. Nah, ini dia rasional juga karena dia nggak mau disebut perawan tua, jadi value-nya lebih kuat kan gitu. Jadi di satu sisi memang salah satu dampak ya kalau menurut saya, mau nggak mau kita harus menyoroti gerakan kaum perempuan ya, atau kita biasa sebut feminisme gitu ya, yang mengedepankan kesetaraan ya untuk perempuan dan laki-laki, pembukaan akses ke pendidikan yang setara dengan laki-laki, membuka akses lapangan kerja juga bagi kaum perempuan. Ini kan sebenarnya membuat perempuan itu memiliki banyak sekali pilihan dibanding generasi sebelumnya. Nah, di sini karena banyak pilihan ya, nampaknya opsi untuk menikah, membangun keluarga itu dipendam dulu gitu loh, karena saya ingin nyoba dulu nih ya pilihan-pilihan ini. Ada karakter yang khas lagi, yaitu dia asosial atau individualis. Maksudnya begini, ya urusan saya nggak mau ngurusin orang lain dan orang lain juga jangan ngurusin saya gitu kan. Nah, memang individualisme ini di perkotaan satu sisi melekat karena dia itu kan setiap hari bekerja nih, Senin sampai Jumat. Circle dia itu hanya sebatas kantor dan pekerjaannya. Itu membuat pergerakan dia itu untuk mengenal banyak orang gitu kan menjadi sedikit. Nah, oleh karena itu memang akhirnya cuek kan gitu ya, sehingga pilihan-pilihan untuk apakah saya akan menikah atau tidak menikah, ataupun saya akan menunda pernikahan, itu juga terlihat dari sikap-sikap individualisnya itu. Bagaimana mereka bisa membuka hubungan gitu ya kalau sebagian besar waktunya sudah di tempat kerja gitu.
ajang silaturahmi keluarga besar gitu ya, baik dari pihak ibu atau bapak pasti akan menanyakan, terutama untuk mereka yang sudah selesai kuliah, sudah bekerja gitu ya, dan sudah memasuki usia yang layak atau pantas ya untuk menikah gitu ya. Nah memang tapi kan gini, intensitas ketemu dengan keluarga besarnya ini kan cuma setahun sekali, ya kan? Sedangkan intensitas dia bertemu dengan teman-temannya yang sama-sama pekerja keras itu hampir tiap hari gitu. Jadi mungkin pada saat itu dia sempat terpikir kan, pas lagi silaturahmi itu, paling berapa lama sih kita dapat cuti lebaran tuh ya? Seminggu kali ya. Seminggu, tapi kan setelah itu 11 bulan kemudian dia akan masuk lagi kan ke rutinitas harian yang memang pergi pagi pulang sore gitu untuk bekerja gitu. Jadi memang kalau intensitasnya jauh juga lebih sedikit gitu ya mungkin tidak juga terrealisasi gitu, tidak tergerak juga hatinya seperti itu. Iya, jadi kalau sekarang kan isu negara berkembang itu masalahnya kan overpopulation nih ya. Kepadatan penduduknya tinggi, jumlah penduduknya besar karena dulu ya banyak anak banyak rezeki gitu. Nah sekarang kan orang pada males nih menikah atau memundurkan usia pernikahan gitu kan. Nah ini akan berdampak kepada pastinya piramida kependudukan gitu. Yang tadinya ya surplus tenaga kerja gitu kan ya, overpopulation. Nah justru depopulation gitu, menurun gitu. Nah ini bahayanya di situ. Kemudian yang kedua ada ya salah satu hilangnya peradaban kan karena tidak ada lagi kan keturunannya gitu ya. Jadi dianggap punah secara alamiah. Jadi selain ada bencana alam gitu kan, ya itu yang juga bahaya gitu. Pernikahan itu dari sakral menjadi rasional menurut saya. Kalau dulu basis pernikahan adalah ingin beribadah gitu ya, itu kan sakral. Sekarang menikah itu pertimbangannya adalah kalkulasi ekonomi gitu kan. Nah kalau dulu lillahi ta'ala aja deh, nanti anak udah ada rezekinya ya. Anak pertama udah punya rezeki, anak kedua ada rezeki sampai anak 10 gitu ya. Ya aplikasi-aplikasi kencan online itu ya, itu kan sebenarnya menutupi ruang-ruang yang tadi saya bilang. Mereka itu sudah sangat-sangat terpola 9 to 5 bekerja Senin sampai Jumat sehingga tidak punya lagi social life selain pekerjaan kan gitu. Jadi mereka butuh ya teman sehingga menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Tapi kan sekarang pertanyaannya kalau kita sebut aplikasi itu kan nggak mungkin mengharapkan satu hubungan yang deep ya, yang mendalam gitu. Biasanya kan cuman permukaan aja ya, kecuali kita udah tahu orangnya, maksudnya dia temen SMA kita, SMP kita ketemu lagi di dunia sosial medsos gitu kan, itu masih bisa going deep karena dia masih punya rekam jejak masa lalu gitu kan ya, sosok itu gitu. Tetapi kalau sosok yang sama sekali baru gitu ya, yang dikenal melalui aplikasi itu, menurut saya sih agak susah untuk going deep itu tadi, karena aplikasi itu kan memang membangun sebuah realitas yang semu ya, atau permukaan, bukan yang deep gitu. Nyatanya dari sudut pandang orang awam, mempertimbangkan untuk menikah ada beberapa faktor yang menyertainya. Mulai dari skala prioritas, karir, masalah pendidikan, atau justru ekonomi yang berkaitan dengan uang. Belum lagi pemikiran rasional dan individualis yang kerap mementingkan untung rugi. Ibaratnya, apa yang mereka jalani tentu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Di antaranya juga karena ruang lingkup pertemanan yang terbatas. Kerja setiap hari, lembur lagi, kalau istirahat hanya dipakai untuk tiduran, itu pun kalau memang tidak ada kerjaan. Pertemanannya pun dia lagi, boro-boro memikirkan jodoh. Ibaratnya jodohnya aja lagi dicari. Bersama saya Anis, saksikan terus Wellbeing dengan episode menarik lainnya hanya di kuatbaca.com.